kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Hansel, Kevin, Kenny, Despian. Semuanya hadir ya. Ibu mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya ya tentang materi sebelumnya. Materi sebelum Ibu sampaikan. Siapa yang tahu materi sebelum materi ini? Sebelum ini. Ya, Aul, boleh. Materi sebelumnya yaitu menjauhi alam tercela dengan cara menjauhi narkoba. Oke, ya betul ya bahwa materi sebelumnya yaitu tentang materi menjauhi akhlak tercela ya, yaitu sama tentang narkoba. Nah untuk materi sekarang masih di menjauhi akhlak tercela, hanya intinya adalah minuman keras atau homer ya, ada narkoba, ada homer. Nah yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang homer. Ada yang tahu apa itu minuman homer? Aku tahu. Minuman keras atau homer adalah minuman yang mengandung alkohol, biasanya etanol, yang difermentasi melalui bahan-bahan seperti buah atau gula. Ya, ya, oke, Terima kasih. ya, bagus ya. Itu tentang minuman homer. Apa akibatnya kalau kita meminum minuman keras? Ayo Kenny, boleh. Permisi izin menjawab. Jadi apa dampaknya kalau kita minum minuman homer atau beralkohol? Dari berdasarkan buku yang saya baca, kita kalau misalkan meminum minuman beralkohol atau homer itu kita akan memasuki tahap yang namanya kondisi yang namanya mabuk. Nah di dalam mabuk ini kita susah mengendalikan diri kita sendiri, kita hilang atas kontrol diri kita sendiri dan kita jadi sulit untuk berkonsentrasi. Oke. Ya, tepuk tangan dong buat Kenny. Ya, jawabannya. Sebelum masuk ke materi yang Ibu sampaikan, itu tentang apa itu minuman keras. Baik itu mulai dari pengertiannya, jenisnya juga sudah tahu, bahkan sampai akibat dari minum minuman keras. Oke. Adapun tujuannya mempelajari materi tentang menghindari akhlak tercela minuman keras ini. Satu, tadi dia tahu apa itu minuman keras. Jadi kalian tidak terkecoh mana yang minuman keras, mana yang teh pucuk ya. Karena sama ya warnanya, cuman beda di bau dan rasanya. Ini ada kisah, kemudian ada pengertian miras ya. Homer berasal dari bahasa Arab tuak anggur. Homer sejenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Ini yang menyebabkan kenapa homer itu diharamkan, karena sampai menghilangkan kesadaran. Yang tidak bolehnya itu sampai menghilangkan kesadaran. Kalau makanan yang masih tidak menghilangkan kesadaran itu masih belum kategori homer ya, belum kategori minuman keras atau yang memabukkan, merusak akal sehat ya. Termasuk jenis homer ada macam-macam juga ya, ada disinfektan, pembersih klorin, bahan bakar dan lain sebagainya. Haramnya narkotika ini sama dengan haramnya homer ya, minuman keras. Dalil larangan miras ya. Kemudian ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul teh ini
sebab-sebab turunnya ayat tentang larangan khamr, larangan minuman keras. Isi kandungannya surat Al-Maidah ya. Ada hadis juga dari Umar, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sikap kita terhadap khamr, tidak coba-coba memakai ya, karena bahaya. Coba-coba minuman keras, sehingga kamu sudah tahu bagaimana hukumnya minum minuman keras ya. Inilah ibaratnya untuk minuman keras. Maka itu mungkin kita bisa refleksi apa ya, refleksi ya kita dan kita sendiri pun terhindar. Mungkin dengan kita mendapatkan sosialisasi baru mengenai bahayanya yaitu khamr dan khamr ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mengenai buat evaluasi dan juga diskusi kita hari ini. Betul banget. Soalnya memang khamr ini bisa dibilang lumayan umum di masyarakat sih, cuman masih banyak yang kurang mengerti mengenai bahayanya hal itu. Mungkin dari yang lain kita bikin suatu planning yang lumayan besar biar kita bisa bikin suatu itu terhindar dari yang namanya minuman keras. Kita juga pasti bakal berkolaborasi. Yang sudah disampaikan, yang sudah kalian laksanakan, ada pertanyaan yang apa yang belum dipahami tentang tadi materi yang sudah disampaikan. Boleh. Bertanya, kalau misalkan kita makan tape atau kayak durian gitu gimana? Kalau kan kandung alkohol juga, apakah haram atau halal? Ya, baik. Kalau makan tape atau durian haram tidak, ya. Pada dasarnya tape atau durian itu adalah halal, ya, karena tidak secara ininya tidak mengandung, tidak sampai memabukkan atau menghilangkan akal. Hanya dari tape dan durian itu ada kandungan mungkin ya yang bisa menyebabkan pemakannya itu akan merasakan pusing ya, yang kalau mengkonsumsinya berlebihan. Jadi kalau makan durian sampai 2 kepala, terus kamu nyalur lemah tuh sampai liur kayak yang minum khamr, kayak minum keras. Nah posisi durian itu jadi karena sampai memabukkan. Tapi kalau makannya 1 butir, 2 mencicipi itu tidak apa-apa. Nah, tapi ketan pun sama. Kalau yang mencicipi jangan sampai bikin pusing, memabukkan, itu masih dalam kondisi halal. Ya, jangan begitu. Kopi halal nggak? Halal ya? Buat boleh. Tapi kalau minum kopinya berlebihan sampai 2 gelas 1
minum berlebihan mengakibatkan menghilangkan akal. Jadi posisinya jadi halal. Ya, itu. Ada lagi? Lagi Bu, berdasarkan pernyataan yang dari Ibu sampaikan tadi, kalau dinyatakan haram kalau misalkan berlebihan dan membuat pusing. Kalau kita mencicipi gitu, minuman keras itu nggak sampai mabuk itu termasuknya halal. Nah, berarti di sini kandungannya yang membuat minuman keras itu jangankan banyak, sedikit pun mengakibatkan ya, yang awalnya juga dulu orang Arab itu hanya untuk menghangatkan tubuh. Tetapi minuman yang beredar sekarang saat ini itu walaupun sedikit bikin pusing. Tapi kamu jangan coba-coba ya. Itu bedanya dengan brand atau minuman keras. Minuman keras yang sudah beredar sekarang itu kandungannya sudah sedikit pun sudah membuat pusing. Dan ada zat-zat kimia yang diharamkan. Ya, mana kawan? Bu, boleh bertanya, apakah kecubung haram? Ya, Ya, Bu, kecubung. Itu udah bisa bikin mabuk lah, bukan kepelai. mungkin kayak ganja ya. Nah, ganja itu walaupun sedikit ya, tetap kan. Mungkin kecubungan itu bikin lain itu ya. Bentuknya itu daun bikin mati. Kalau posisinya kayak ganja, berarti sama. Ganja itu masuknya ke dalam alam, ya, narkotika alami. Alami itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tanpa diolah pun, ganja itu sudah masuk ke dalam. Mungkin kayak kecubung lagi. Hari ini kita cukupkan dari sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang mau menyimpulkan? Menghindari narkoba dan minuman keras karena mengenakan dalam arti dapat kecanduan. Oke. Tepuk tangan. Siapa yang mau refleksi untuk pada pelajaran hari ini? Ibu, untuk refleksi dari aku, kita jadi mengetahui nih bagaimana atau bahayanya itu yang namanya minuman keras, dan juga dari materi sebelumnya mengenai narkotika, dan juga sebelumnya kan memang kita tuh banyak mengetahui tentang minuman keras di luar pembelajaran, tetapi dengan diperjelas lagi dalam pembelajaran kita jadi mengetahui nih yang benar-benar bahayanya. Kita juga sekarang jadi bisa untuk melakukan sebuah hal yang benar-benar minuman keras ibaratnya kayak gitu. Mungkin diharapkan untuk kedepannya kita dan teman-teman semua bisa menjadi lebih peduli lagi terhadap bahayanya minuman keras, dikarenakan memang masih banyak yang belum menyadari tentang bahayanya minuman keras tersebut. Mungkin dari aku itu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari Ibu ya bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang materi narkoba ya. Minuman keras, maaf. Yang pertama, kalian harus mengenal jenis minuman keras supaya tidak terkecoh. Yang kedua, kalian tidak boleh coba-coba, ya, walaupun hanya seterbusuk saja, ya, tidak boleh yang namanya coba-coba untuk meminum minuman keras. Yang ketiga, jaga diri dari pergaulan yang tidak baik, terutama pergaulan supaya terhindar dari perbuatan narkoba dan minuman keras. Kita ini yang bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam
Amin.